pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Subuh tadi berjamaah di masjid, alhamdulillah. Tidak berjamaah di masjid, astaghfirullah. Dan memohon besok bisa sholat subuh berjamaah di masjid. Hari ini berpuasa, alhamdulillah, menjaga perkataan-perkataan yang baik, alhamdulillah, tidak membicarakan orang, alhamdulillah. Kalau membicarakan orang, astaghfirullah. Biar langsung cash diampunkan kalau kita berbuat salah. Selawat bering salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya pakai peci hitam. Seumur saya ceramah 2 kali baru saya pakai peci putih, maksud saya. Biasanya peci hitam saja. Tadi saya cari-cari di mobil mana peci hitam saya, tinggal ternyata. Allah berkehendak, karena kemarin saya mengatakan peci hitam itu bukan identik dengan Islam, karena siapapun bisa. Kan kita tahu yang ke pesantren dengan menggunakan peci, walaupun agamanya tidak Islam. Peci tanda orang Indonesia. Cobalah pergi ke negara Mesir pakai peci, orang akan mengatakan kita Soekarno, karena yang pakai peci itu adalah Soekarno, bukan identik dengan Islam. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejarah puasa yang ketiga, dan mudah-mudahan Allah pertemukan saya kembali dengan jamaah Masjid Al-Falah. Amin ya rabbal alamin. Puasa, kita sudah berbicara bagaimana puasa orang Yahudi, bagaimana puasa orang Nasrani, bagaimana puasa orang-orang Yunani. Sekarang insyaallah dalam waktu yang sedikit ini kita akan melihat puasa kita sebagai umat Islam. Sejarahnya dari kapan itu panjang. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk dakwah secara diam-diam, belum ada perintah untuk berpuasa. Perintahnya adalah agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi, mengajak orang untuk beriman saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendapat perintah Iqra, setelah mendapat perintah ya ayyuhal muzammil, setelah mendapatkan perintah lagi ya ayyuhal muddathir, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru diminta untuk mengajak orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara sembunyi-sembunyi, kemudian secara terang-terangan. Saat secara sembunyi-sembunyi orang-orang mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Amin. Tetapi setelah terang benderang ataupun secara terang-terangan, barulah mulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadapi dengan cacian, dihadapi dengan lemparan, dihadapi dengan kotoran dan lain sebagainya. Selama berapa tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hal seperti ini, ujian kepada diri Rasulullah dan kepada para sahabat selama berada di Makkah, yaitu sekitar 13 tahun. Belum ada lagi perintah untuk berpuasa. Ketika perintah berpuasa belum, kita akan melihat dari rentetan kisah ini. Soalnya sedikit waktunya, kita percepat saja. Jadi yang pertama ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa tahun? Selama di Makkah. Penanaman akidah, penanaman iman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Taif mendapat cobaan, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan malam oleh Allah Subhanahu wa taala dari
Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian perjalanan ke Mi'raj. Akidah dahulu ditanamkan, baru kemudian kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk melaksanakan salat. Perintahnya ini kalau kita ketahui dan kita tahu semua, perjalanan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik dari bumi ke langit pertama, jumpa dengan Nabi sebut sajalah Pak, salah benar saya perbaiki insyaallah. Nabi Ibrahim, salah. Nabi Adam. Jadi kita mudah mengingatnya. Yang pertama, langit pertama Nabi Adam, dia nabi yang pertama. Langit yang ketujuh, saya langsung lompat langit yang ketujuh. Kenapa? Biar mudah kita mengingatnya. Langit yang ketujuh bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam turun daripada Nabi Ibrahim langit ke-6, yang minta diturunkan dari 50 sampai kepada 5 Nabi Musa. Adiknya Nabi Musa langit ke-5. Adiknya Nabi Musa Nabi Harun nomor 5. 1, 7, 6, 5. Sisa berapa? 2, 3 dan 4. Yang 2 ini adalah Yahya dan Isa. Yang ketiga Nabi yang ketika wanita melihat sambil memotong apel, tangannya yang kena, Nabi Yusuf alaihi salam. Dan yang keempat Nabi Idris, insyaallah kita ingat. 4 itu Idris dah, yang 3 itu insyaallah kita ingat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akidah sudah ditanamkan di tahun kedua sebelum Hijriah. Rasulullah Mi'raj ke langit. Setelah apa? Ini hadiah, ini ke langit ini hadiah. Ibarat kita kalau seumpamanya dapat menjawab pertanyaan ataupun melaksanakan ibadah dengan bagus, maka dapat hadiah umroh. Umroh ini menggunakan pesawat. Rasulullah dengan cobaan yang begitu banyak, finalnya ataupun puncaknya adalah ketika dalam masa sedih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berdakwah di Taif dan dilempar. Disitulah Rasulullah kemudian mendapatkan hadiah untuk Mi'raj ke langit. Satu-satunya perintah ibadah yang langsung dapat dari Allah Subhanahu wa taala adalah salat, dan itu langsung jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. 50 wahai Rasulullah, turun Rasulullah jumpa dengan Nabi Musa. Apa pesan daripada Allah kepada kamu? Salat 50 waktu. Banyak itu, mintalah kurang. Minta kurang dari 50, dikurangi 50, 40, 30, 20 sampai 10. Jumpa lagi dengan Nabi Musa yang ditemani oleh malaikat Jibril. Minta lagi, dikurangi. Umat kamu itu tidak akan kuat. Umat saya saja enggak kuat. Makin lama kita kesini makin kecil. Orang Indonesia lagi makin kecil, enggak akan kuat. Maka diminta menjadi 5. 1 sama dengan 10. 5 berarti sama dengan 50. Itu yang kutiba fi lauhil mahfuz. Yang tertulis di lauhul mahfuz adalah 50. Yang kita lakukan dan laksanakan solatnya adalah 5. 5 dikali 10 sama dengan 50, tidak merubah apa yang di lauhul mahfuz. Tetapi sudah dikasih 5, bisa jadi diskon oleh orang-orang Islam juga. Jadi 3, kadang diskon habis, enggak sholat sama sekali. Benar kata Nabi Musa alaihi salam, berat itu 50, minta turun lagi. Ternyata 5 juga masih berat. Makanya Nabi Ibrahim jauh-jauh hari berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku, Nabi saja berdoa minta sholat, jadikanlah aku orang-orang yang mendirikan sholat, anak-anakku, keturunanku. Sehingga keturunan Nabi Ibrahim ini sampai dengan Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang mendirikan sholat.
Jadi jangan lupa di setiap solat kita berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat dan keturunan-keturunanku. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penanaman akidah itu yang pertama. Yang kedua, penanaman salat. Baru kemudian saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah diwajibkan berpuasa. Jadi kalau saya melihat sejarah itu memang urutan, ditanamkan dulu akidah kepada anak kita. Kalau sudah akidah ini tertanam pada anak kita, kepada kita, salat insyaallah mudah. Ketika seseorang sudah melaksanakan sholat 5 waktu tepat waktu berjamaah, puasa itu mudah. Beda dengan orang yang puasa Ramadan. Orang yang puasa wajib belum tentu ia sholat. Betul nggak Pak? Tetapi orang yang menjaga sholat 5 waktu pasti dia puasa. Betul Bu? Cobalah lihat yang berpuasa, kita bersyukur dia berpuasa. Tapi coba kita melihat sejarah, Rasulullah memang menanamkan akidah dulu. Nabi Luqman Al-Hakim, memang Luqman ini dikatakan nabi oleh sebagian dan mengatakan ia sebagai orang bijak, tetapi yang kuat dia adalah orang bijak. Luqman perintahnya ataupun anjurannya kepada anak-anaknya terlebih dahulu adalah masalah akidah. Nabi-nabi juga mengajak kepada akidah. Kemudian yang kedua adalah salat. Pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah baru kemudian diwajibkan puasa. Dalilnya apa? Ayat yang paling terkenal di bulan suci Ramadan. Yang sesudah itu jarang kita dengar ayat ini. Iya Bu, kalau nggak kita dengar kita bacalah Pak. Jangan kita dengar saja. Kalau dengar saja itu awal Ramadan, menyambut bulan suci Ramadan, penceramahnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Awal Ramadan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Habis Ramadan enggak terdengar lagi itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalau kita tidak mendengar, kita baca insyaallah. Nah, diwajibkan dengan dalil ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Saya katakan tadi salat itu kutiba, tertulis di Lauhul Mahfuz. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diartikan diwajibkan atas kamu salat. Kalau secara literal artinya ditulis atas kamu. Di mana ditulis puasa itu? Di Lauhul Mahfuz. Kalaulah sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, maka dia wajib kita lakukan. Makanya Allah katakan kutiba alaikumusiyam. Di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah diwajibkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Kewajiban yang diperintahkan kepada Rasulullah itu juga kewajiban yang diperintahkan kepada kita orang Islam yang akil, yang baligh. Orang Islam yang berakal dan yang balik. Karena rufi'al qalam, diangkat pena itu maksudnya enggak dicatat atas 3. Yang pertama anin naim hatta yastayqir, kepada seorang yang tertidur hingga dia bangun. Nah, kalau dia tidur dari sesudah subuh baru bangun nanti maghrib, zuhur, asar, enggak sholat dia Pak. Itu rufi'a qalam, enggak dicatat dia itu berdosa karena dia tidur. Apalagi enggak dibangunkan. Masuk dia kamar, dikunci pintunya, orang enggak ada di rumah. Masuk orang ke rumah, dijumpai dia telah mati. Nah, itu lagi. Itu tidak ditulis karena dia dalam keadaan tidur terus. Yang kedua, ani as-sabi hatta yahtalim. Anak bayi sampai ia bermimpi. Ya, bermimpi ya, untuk laki-laki sampai dia bermimpi. Itu baru dia ditulis. Kalau sebelum itu belum ditulis, dia berbuat salah enggak ditulis. Yang ketiga, wa 'anil majnuni hatta yaqil. Orang gila sampai ia itu berakal. Jadi yang tidak berpuasa diperbolehkan kepada
orang yang bayi dan orang gila. Ketika umat Islam tidak berpuasa, 1, 2. Pilih saja ini. Orang Islam yang tidak berpuasa berarti kategori yang diangkat pena itu. Gila ataupun anak kecil yang belum berakal ataupun belum mimpi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mulai berpuasa di tahun kedua Hijriah sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Kita ingin melihat kualitas puasa dari sejarah puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan membaca Al-Qur'an bersama malaikat Jibril. Yang ini artinya anjuran kepada kita. Puasa di bulan suci Ramadan, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Subhanallah. Diikatkan antara bulan Ramadan dengan Al-Qur'an, yang itu menandakan amalan yang baik dilakukan di bulan suci Ramadan ini, diantaranya membaca Al-Quran. Kalaulah hari ini adalah hari ke-12, malam ke-12, ataupun kita telah berpuasa 11 hari, berarti kalau mengikuti Nabi Muhammad SAW di awal mulai puasanya, 1 hari 1 juz, berarti hari ini sudah 11 juz. InsyaAllah kita sudah 22 juz semua ini saya lihat. Berarti 1 harinya 2 juz. Subhanallah. Kalau seumpamanya turun sedikit nggak apa-apalah 1,5 juz sehari. Kalaupun turun lagi 1 juz sehari, berarti hari ini sudah 11 juz. Betul ya Pak ya, InsyaAllah 11 juz ya. Belum, baru 1 juz, kejar Pak 10 juz lagi Pak, nggak apa-apa. Baru 2 juz, kejar 9 juz. Rasulullah di tahun pertama 1 juz. 1 juz maksud saya khatam sekali dalam Ramadan. Tahun kedua sampai tahun meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengkhatamkan 2 kali. Kalau Al-Imam Asy-Syafi'i berapa kali? 60 kali khatam. Karena dia meninggalkan majlis ilmu. Ustaz Syafi'i mengisi di Masjid Al-Falah untuk tarawih? Enggak. Karena dia memang khusus untuk bersama Al-Quran saja. Alhamdulillah ustaz-ustaz di sini tidak. Kalau seumpamanya dipanggil ustaz ceramah di Al-Falah 3 hari berturut-turut, ustaz, tidak, saya mau mengkhatamkan Al-Quran. Akhirnya yang ceramah Ustaz Yazid tiap hari. Jadi imam iya, penceramah juga iya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kualitas apa lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam puasanya, yaitu salat malam. Ini sejarah puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat malam dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab. Ia katakan bahwasanya di bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan 2 salat malam. Yang pertama adalah salat tarawih. Yang kedua adalah tahajud. Tahajud adalah salat malam sesudah kita tidur. Sementara tarawih kita salat malam sesudah salat Isya. Tahajud, tarawih sama dengan qiyamul lail. Kenapa? Karena tarawih dan tahajud tidak dilaksanakan di nahar ataupun siang. Enggak ada qiyamun nahar, tidak ada. Kenapa tidak ada qiyamun nahar? Karena nahar itu sendiri sudah tegak dia, sudah ribut orang, sudah sibuk orang. Malam itu yang hening, sepi, orang tidur, makanya dibuatlah qiyamul lail. Nah, di antara yang mengatakan begitu adalah salat malam di bulan Ramadan ini ada 2. Yang pertama tarawih, yang kedua adalah tahajud. Nah, tarawih ini ada yang 11, silahkan.
Yang 23 silahkan. Yang 36 nggak ada kayaknya. Itu di masa Umar bin Abdul Aziz. 11 masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi satu rakaatnya berapa juz? Lebih dari 1 juz. Ketika Hudzaifah menceritakan kepada kita, ketika saya sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesudah membaca Al-Fatihah, Rasulullah melanjutkan dengan bacaan awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, terus sampai aku mengira Rasulullah akan rukuk di ayat 100. Sampai pada ayat 100 Rasulullah lanjutkan kepada ayat berikutnya. Kayaknya Rasulullah akan rukuk di ayat 200. Sampai pada ayat 200 Rasulullah lanjutkan. Sepertinya Rasulullah akan rukuk di akhir surat Al-Baqarah. Itu sahabat namanya Hudzaifah berpikiran seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kayaknya Rasulullah di ayat 200 ini rukuk nih. Enggak juga, ya Allah, mudah-mudahan ini akhir Baqarah rukuk ini. Sampai kepada akhir Al-Baqarah Rasulullah tidak rukuk, lanjut kepada surat berikutnya. Ya, teruskan aja lah kalau begitu. Sampai 3 surat, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Itu 11 rakaatnya. Nah, kalau seumpamanya 23 boleh juga. Panjangnya ayat yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga diceritakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Bahkan Abdullah ibnu Mas'ud ketika sholat bersama Rasulullah diceritakan kepada kita, ketika saya sholat bersama Rasulullah sholat malam, maka hamamtu, ini bahasa Arabnya seperti ini, hamamtu bi amrin su, artinya aku ingin melakukan sesuatu yang buruk. Maka di antara sahabat ada yang bertanya, apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin duduk, ajlisu wa ada'ahu, aku duduk dan tinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, berarti panjang salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kualitas puasa Ramadan ditambah dengan salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak heran ketika kita mendengar Sayyidah Aisyah menceritakan kepada kita bagaimana Rasulullah salat malam hingga kakinya membengkak, dan ini sering kita dengar. Begitulah salat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga saat salat tarawih pertama, yang melakukan salat tarawih pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari pertama sahabat ada yang ikut, hari kedua sahabat bertambah banyak, hari ketiga sahabat bertambah banyak. Kalau kita kan sebaliknya. Hari pertama banyak sampai ke belakang. Hari kedua maju. Hari ketiga maju. Ya, terjadi kemajuan di softnya. Akhirnya ya, tapi saya melihat Al-Falah, subhanallah, mudah-mudahan seperti ini terus sampai itikaf, bahkan lebih akan tercatat sejarah daripada Masjid Al-Falah insyaallah. Nah, pada hari keempat Rasulullah tidak sholat berjamaah tarawih. Pagi harinya ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kami menunggu engkau, kemana engkau wahai Rasulullah? Rasulullah katakan, akhsha an tufrada alaikum, saya khawatir nanti sholat tarawih itu difardukan atas kamu sekalian. Maka Rasulullah SAW sesudah itu sholat di kamarnya, karena kamar Rasulullah dekat dengan Masjid Nabawi. Ini kualitas daripada puasa Rasulullah SAW yang kita jadikan teladan. Begitu sejarah puasa Rasulullah SAW. Bukan hanya itu saja, di bulan suci Ramadan dikatakan Rasulullah SAW adalah derma, dan paling derma di bulan suci Ramadan. Rasulullah derma, sedekah, sedekah, sedekah. Tetapi di bulan suci Ramadan ini melebihi sedekah daripada bulan-bulan yang lainnya. Itu termasuk kualitas puasa Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan. Kalau biasanya kita sedekah setiap hari di luar Ramadan itu yang bergambar patimura, apa masih ada gambar patimura dengan golok itu, Pak? Masih ya. Antarsari masih, Pak ya? Masih, yang Antarsari 2000. Kenapa saya sebut ini? Karena ini yang sering nampak. Sementara yang pakai peci hitam itu yang 50.000 dengan 100.000 itu banyaknya di restoran. Ya, mohon maaf, banyaknya di restoran. Tapi insya Allah di Masjid Al-Falah ini banyaknya peci hitam yang sholat maksudnya. Nah, infaknya juga insya Allah banyak juga. Nah, Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita bedakanlah mengikuti Rasulullah SAW. Bulan yang lain kita sedekah sebulan itu segini, di bulan ini kita targetkan sedekah kita lebih banyak. Begitulah kualitas
puasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah berapa tahun berpuasa? Kalau meninggalnya diriwayatkan pada tahun ke-11, artinya Rasulullah berpuasa sekitar 9 kali. Kita sudah berapa kali ya Pak ya? Mudah-mudahan kita termasuk la'allakum tattaqun. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, menerima salat wajib kita, menerima salat sunnah kita, menerima salat malam kita, dan menerima setiap doa yang kita panjatkan, dan menerima setiap sedekah yang kita keluarkan. Amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf, dan kepada Allah kita semua meminta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.